Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang tafsir Quran Surat Al-Fatihah untuk matkul desain media pembelajaran Al-Quran. Surat Al-Fatihah dinamakan juga dengan Ummul Kitab atau induknya Al-Quran. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu dari 5 surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan menyebutkan Alhamdulillah. Surat Al-Fatihah meringkas semua yang ada di dalam Al-Quran, berupa penetapan tauhid, bangkit dari kubur, dan jalan yang lurus yang dilalui oleh manusia demi mengatur kehidupannya bersama Tuhannya, dirinya, dan masyarakat. Pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Merupakan semacam doa atau pernyataan bahwa si pengucap memulai pekerjaan atas nama Allah dengan sadar tanpa pertolongan Allah apa yang sedang dikerjakannya tersebut tidak berhasil, sehingga ia menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya. Pada ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji hanya bagi Allah, pemelihara semesta alam. Di dalam tafsir ini dari Abu Nasr mengatakan sehubungnya dengan makna asyukru, yaitu sanjungan yang ditujukan kepada orang yang berbuat baik sebagai imbalan dari kebaikan yang telah diberikannya. Dikatakan syakar tuhu atau syakar lahu, artinya aku berterima kasih kepadanya, tetapi yang memakai lam lebih fasih, sedangkan makna al-madah lebih umum daripada alhamdu, karena pengertian al-madah adalah pujian, dapat ditujukan kepada orang hidup, orang yang sudah meninggal, juga terhadap benda mati. Pada ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menurut Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT mensifati dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim sesudah firman-Nya, Rabbil Alamina, tiada lain agar makna tarhib yang dikandung Rabbul Alamina dibarengi dengan makna targhib yang terkandung pada Ar-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Pada kedua ayat ini, ayat kedua dan ketiga surat Al-Fatihah ini menetapkan keesaan Allah dalam menciptakan dan memelihara dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih yang dampaknya dapat dirasakan oleh hamba-hambanya. Pada ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Itu pengkhususan sebutan al-mulku dengan Yaumiddin, tidak bertentangan dengan makna lainnya. Diterangkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan pengertian umum mencakup di dunia dan akhirat.
mudhofkan kepada lafadz yaumiddin karena tidak seorang pun pada hari itu mendakwakan sesuatu dan tidak seorang pun dapat angkat bicara kecuali dengan seizin Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menunjukkan bahwa makna berlepas diri dari segala kemusyrikan, sedangkan iyyaka nasta'in menunjukkan makna berlepas diri dari upaya kekuatan serta berserah diri kepada Allah. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Duanya menjadi dasar ibadah kepada Allah semata dan dasar ketidakmampuan manusia dan butuh pada pertolongan Allah. Dan jangan menutup jalan menuju selain kepada Allah dalam beribadah atau dalam hal meminta tolong. Pada ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, mengarahkan manusia agar mencari aturan-aturan yang dapat mengatur urusan mereka dari Allah SWT. Maka Allah SWT adalah seorang guru. Dia adalah pembimbing, Allah SWT adalah pembuat syariat, Allah SWT adalah pemberi taufik melalui ajarannya dan syariatnya. Pada ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, menunjukkan bahwa manusia dalam menempuh jalan Allah terdapat 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang berkomitmen di jalan yang lurus sampai-sampai jalan yang lurus dinisbahkan kepada mereka dan diketahui melalui mereka, dan mereka menjadi petunjuk di jalan itu, dan merekalah orang-orang yang diberi nikmat. Kemudian golongan kedua adalah golongan yang mengingkari jalan Allah dan hukum-hukumnya dengan sombong dan keras kepala. Merekalah orang-orang yang tersesat. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini merangkum perkara akidah, prinsip dasarnya, dan tujuannya. Dengannya sempurnalah manusia dalam segi pengetahuan dan merangkum jalan beramal saleh. Dengannya sempurnalah manusia dalam segi perbuatan. Di dalam surat Al-Fatihah ini juga mengisyaratkan akan adanya sejarah manusia yang mulia dalam berkomitmen kepada Allah dalam ilmu dan perbuatan, dan akan adanya sejarah manusia yang hina dengan menjauhi ilmu dan perbuatan. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.